jadi dulu tuh aku masuk ke Denso itu lewat BKK di sekolahku. BKK. Iya, kebetulan lewat BKK di sekolahku. Jadi pas habis ujian nasional gitu, terus ada pengumuman nih, ada buka lowongan untuk Denso. Ya udah, akhirnya aku iseng-iseng ikut. Dulu waktu itu katanya kalau cewek nggak bisa ikut gitu kan, tapi udahlah maksain aja masuk gitu. Terus pas tes di sana ada, aku lupa, mungkin ada sekitar 50 orang gitu, dan aku cuma cewek satu-satunya. Iya, satu-satunya cewek. Terus ya banyak tes matematika kalau nggak salah, waktu itu tes matematika, dan ternyata puji Tuhannya aku keterima gitu. Wah, keren banget ya. Ya. Halo sahabat BKK Bisa, kembali lagi bersama aku Berliana Dini Prastiani di acara Ngubar, Ngulik Bareng. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Cikarang. Nah, kenapa kita bilang spesial? Karena tamu kita kali ini itu punya banyak banget pengalaman di dunia kerja dan di dunia pendidikan. Nah, siapa dia? Kita langsung sapa aja. Halo Kak Emil. Hai, halo teman-teman BKK Bisa. Apa kabar nih Kak Emil? Baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah, baik juga. Aduh Kak Emil, maaf ya mungkin ganggu waktunya Kak Emil nih. Gak apa-apa, seru banget sih. Seru bisa banget. boleh datang ke sini, dapat kesempatan ke sini, senang banget. Oke. Nah, Kak Emil, kalau boleh tahu nih, tadi Kak Emil berarti dari Cikarang ya? Iya, dari Jauh Cikarang. banget Iya, ya, dari ke planet Karawang. Cikarang. Ke planet Karawang Iya, gitu. iya, ke planet Karawang, sama-sama planet ya. Iya. Oke nih Kak, sebelumnya aku mau minta waktunya Kak Emil untuk ngulik sedikit di kehidupannya Kak Emil. Boleh nggak? Boleh banget dong. Oke, boleh kita banget. langsung aja ya. Boleh. Oke, nah untuk saat ini Kak Emil tuh lagi sibuk ngapain sih? Oke, untuk saat ini tuh aku lagi sibuk kerja di salah satu perusahaan farmasi di Indonesia. Sekarang udah jalan 4 tahun, ya sambil freelance kecil-kecilan gitu lah, gitu sih. Selain itu? Selain itu nggak ada sih, sekarang lagi sibuk kerja aja. Kebetulan kemarin habis lulus kuliah kan, jadi sekarang fokus kerja. Fokus kerja, gitu. oke, cari duit ya? Iya, mengumpulkan pundi-pundi uang. Buat nikah kali Iya. ya? Boleh juga nih. Nah, kalau boleh tahu nih, berarti kan sekarang Kak Emil udah kerja. Nah, gimana sih proses awal pertama kali Kak Emil tuh akhirnya bisa masuk gitu di perusahaan? Itu gimana? Oke, jadi aku tuh pertama kerja itu tahun 2015. Itu ya pas banget ketika aku lulus sekolah SMK, itu aku langsung kerja, masuk di Denso Indonesia. Kalau tahu itu perusahaan otomotif gitulah ya, Denso Indonesia. Itu aku jadi operator produksi. Nah, di sana tuh 2 tahunan gitulah. Terus 2018 aku pindah ke Kalbe, PT Kalbe Pharma, itu di bagian quality system. Jadi kita ngurusin dokumen-dokumen gitulah. Itu sekitar 1,5 tahun. Nah, terus 2019 awal gitulah, 2019 akhir itu aku pindah lagi ke PT Dexa Medica sampai hari ini. Jadi udah jalan 4 tahun sih gitu. Nah, kalau sekarang itu aku ada di bagian packaging development. Packaging, oke. Iya. Wah, gitu keren sih. banget ya. Jadi pengalaman kerjanya udah banyak banget, ditambah pengalamannya di perusahaan-perusahaan besar ya. Termasuk Denso, terus Kalbe, itu perusahaan-perusahaan yang mungkin diincar nih sama teman-teman BKK yang mungkin belum kerja nih Kak. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, berarti kan dulu pernah di Denso, terus bagian operator ya? Iya. Nah, itu gimana nih waktu masuknya, atau lewat apa nih? Melalui apa gitu? Oke, jadi dulu tuh aku masuk ke Denso itu lewat BKK di sekolahku. BKK. Iya, kebetulan lewat BKK di sekolahku. Jadi pas habis ujian nasional gitu, terus ada pengumuman nih, ada buka lowongan untuk Denso. Ya udah, akhirnya aku iseng-iseng ikut. Dulu waktu itu katanya kalau cewek nggak bisa ikut gitu kan, tapi udahlah maksain aja masuk gitu. Terus pas tes di sana ada, aku lupa, mungkin ada sekitar 50 orang gitu, dan aku cuma cewek satu-satunya. Iya, satu-satunya cewek. Terus ya banyak tes matematika kalau nggak salah, waktu itu tes matematika, dan ternyata puji Tuhannya aku keterima gitu. Wah, keren banget ya. Ya, rezekinya bagus banget Kak Emil nih gitu. Nah, kalau boleh tahu berarti kan dulu di BKK ya. Nah, Kakak tuh dulu sekolahnya berarti di mana? Aku dulu di SMK Negeri 1 Kediri, Jawa Timur. Oh, Kediri, Jawa Timur. Iya, di Oke, sana. nah, nih teman-teman BKK Bisa yang mungkin ada di daerah Jawa Timur, teman-teman bisa nih mantengin terus di Instagramnya BKK Bisa, khusus di Jatim ya. Mungkin ada salah satu BKK-nya tadi namanya apa? SMK Negeri 1 Kediri. SMK Negeri 1 Kediri. Siapa tahu nih BKK tersebut sedang buka loker di PT Denso Indonesia. Nah, teman-teman mungkin bisa ngikutin jejaknya Kak Emil gitu. Oke nih Kak, berarti kan udah kerja di 3 perusahaan. Udah gitu 3 perusahaannya juga
buat 3 perusahaan yang mungkin besar, bonafit gitu kan. Nah, selama kakak kerja di perusahaan besar itu, ada hal apa aja sih yang bisa kakak ambil? Kalau hal yang bisa diambil tuh banyak banget ya. Iya banyak banget. Soalnya kan lingkungannya udah beda banget nih dari kita sekolah terus ke dunia kerja. Ya itu udah beda banget. Kalau sekolah kan kita ya udah main aja gitu sambil belajar gitu. Terus kalau berantem sama teman palingnya masalah-masalah sepele gitu kan. Nah kalau di dunia kerja tuh udah banyak banget. Kita harus tahu nih ngomong yang baik dan yang benar tuh gimana. Takutnya orang lain kan menganggap apa yang kita omongin tuh kok nggak enak ya. Padahal sebenarnya menurut kita kayaknya udah bener deh gitu. Iya terus begitu pun sebaliknya ke kita kan. Kadang orang ngomong menurut mereka bener tapi menurut kita salah. Nah itu sih yang banyak aku pelajari buat ngertiin orang, buat bisa ngadepin banyak karakter orang gitu sih. Sama sabar sih. Sabarkan karakter orang banyak ya. Takutnya gitu kalau misalnya kita nggak sabaran, kita gampang marah kan ada orang yang mungkin nggak sesuai sama kita terus kita marah kayak gitu. Jadi itu saya yang banyak aku pelajarin. Keren gitu. Banyak banget nilai yang bisa diambil. Nah, berarti kalau boleh tahu nih, berarti kan kakak udah kerja di beberapa perusahaan. Boleh nggak sih tahu gitu dulu kakak tuh selama pendidikan tuh di mana atau sekolah di mana waktu itu? Oke, dulu aku SMK itu SMK Negeri 1 Kediri ya di Jawa Timur. Terus habis itu 2018 aku baru decide untuk kuliah. Itu waktu aku di Kalbe Pharma. Jadi kan kebetulan waktu itu di Kalbe dapatnya kerjanya non shift. Jadi bisalah untuk sambil kuliah. Jadi paginya aku kerja dari jam 7 sampai jam 5. Terus habis itu setengah 7 sampai jam 10 atau setengah 11 itu untuk kuliah. Gitu sih. Keren banget ya, jadi kerja sambil kuliah. Iya, kerja sambil kuliah. Hebat banget. Nah, berarti kan kuliah nih. Kakak itu ambil jurusan apa dan boleh tau nggak univnya tuh di mana? Dulu aku ambilnya sistem informasi, terus di Presiden University kuliahnya. Oh ya, di PU. Wah, iya, keren di PU. banget nih teman-teman. Oke, lanjut Kak, gimana lagi terus? Jadi dulu sebenarnya aku juga bingung sih, maksudnya kenapa aku ngambil sistem informasi gitu. Aku sadar kalau aku salah jurusan tuh baru di semester 7 gitu. Kayaknya aku salah jurusan. Iya. Udah semester 7 kayaknya aku salah jurusan deh gitu. Sebenarnya dari awal aku juga bingung nih mau ngambil jurusan apa. Kan dulu waktu SMK audio video kan jurusannya itu lebih ke elektro gitu. So aku mikirnya atau aku ngambil elektro aja ya waktu kuliah. Tapi setelah banyak pertimbangan kok kayaknya jangan deh gitu, jangan audio video, jangan elektro lagi. Terus akhirnya aku memutuskan untuk sistem informasi. Nah, sistem informasi kan ya IT gitu. Nah, awal-awal sih masih oke nih bisa. Oke bisa gitu. Iya, yakin bisa. Semester 1, semester 2, 3 masih oke gitu kan. Begitu masuk semester 4, aduh, kok gini gitu. Kok gini, jadi pusing gitu. Tiap hari harus kayak begadang gitu kan. Udah gitu, iya, jadi tiap hari tuh tidur paling cuma 3 jam, 4 jam gitu doang karena pagi harus kerja lagi kan. Jadi tidur cuma 3 jam, 4 jam yang penting kerjaan jalan, kuliah juga kelar gitu. Jadi terus pas semester 7 aku kayak kayaknya salah jurusan nih, tapi cepet banget. Tapi mau pindah kok udah semester 7 gitu. Jadi ya udahlah, udah nyebur sekalian aja gitu, lanjutin sampai puji Tuhan udah selesai, baru wisuda kemarin tanggal 30 Juli itu. Oh, udah lulus. Iya, udah lulus. Keren banget. Nah, boleh tahu nggak? Jadi kan kakaknya tadi waktu SMK ambil elektro ya, terus pas kuliah ambilnya IT kan. Nah, kalau boleh tahu hobi kakak sendiri tuh di mana? Waduh. Kalau ngomongin hobi, aku tuh suka banyak hal gitu loh, maksudnya suka nyoba ini itu gitu. Jadi kayak hobinya sebenarnya nggak pasti nih apa gitu. Aku suka ngedesain suka gitu, terus bikin desain buat UI UX gitu juga suka. Aku suka baca juga, terus kadang aku suka public speaking kayak gini juga. Kadang juga suka olahraga gitu. Jadi pokoknya yang tergantung mood aja lah hobi. Moodnya di mana gitu. Oke. Keren banget ya. Tapi, nah berarti kan kakak kuliah, kerja gitu kan. Nah, itu gimana sih Kak cara ngatur waktunya sampai akhirnya kakak tuh bisa lulus gitu? Nah ini ngatur waktunya ini sebenarnya susah banget ya. Iya susah banget. Apalagi harus kerja dari jam 7 sampai jam 5 itu kan kayak menguras energi banget gitu kan ya. Terus malamnya harus kuliah. Jadi kalau ngebagi waktunya yaitu harus tahu nih kapan kita harus istirahat, kapan kita harus kerja, kapan kita harus
ngerjain tugas tuh harus bener-bener tahu. Jadi harus tahu nih keadaan tubuh kita kalau kayaknya aku udah butuh istirahat nih, ya udah istirahat, nggak usah dipaksain gitu. Ya mungkin kerjaan bisa kayak ke-pending dulu bentar, atau tugas kuliah bisa ke-pending dulu bentar, tapi kan yang lebih penting kan sehatnya kita. Ya jadi ya itu ngatur waktunya, harus tahu keadaan tubuh kita, terus harus konsisten aja sih. Jadi jangan nunda-nunda gitu loh. Begitu. Jadi kalau bisa kerjain sekarang ya udah sekarang, jangan, nggak usah besok-besok gitu. Jadi biar semuanya tuh balance. Iya, jadi biar semuanya jalan, kuliah jalan, kerja jalan, main juga jalan. Healing juga jalan. Penting banget tuh biar iya, benar. Karena banyak banget kan anak muda yang sekarang mungkin stres gitu kan. Jalan satu-satunya ya udahlah kita refresh. Iya, gitu. bener banget. Oke, nah ini gimana sih Kak, kok bisa gitu Kakak mutusin untuk ngambil S1 gitu? Oke, aku mutusin ngambil S1 sebenarnya dari waktu aku masih sekolah, itu aku udah punya pikiran untuk pengen lanjut S1, pengen kuliah kayak gitu kan. Cuman karena ya aku bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari keluarga yang mampu, dan aku masih ada 2 adik yang waktu itu masih harus disekolahin. Jadi aku berpikir untuk ya udah kayaknya aku kerja dulu aja gitu, untuk kuliahku aku pending dulu gitu. Terus ya kerja dan nabung, akhirnya dapat kesempatan lah untuk kuliah di 2018 itu. Jadi aku kuliah. Nah, kenapa aku decide aku ambil kuliah? Karena menurutku tuh pendidikan tuh penting banget sih buat kita ya, walaupun kita wanita gitu kan, orang suka bilang nanti kan juga jadi ibu rumah tangga gitu. Cuman kan jadi ibu rumah tangga juga butuh pendidikan. Betul. Jadi menurutku untuk buat cewek punya pendidikan yang tinggi, punya pendidikan yang bagus tuh penting banget sih, sangat-sangat penting. Itu akan ningkatin value diri kita, iya gitu sih. Apalagi pas udah punya anak, iya gitu betul. Kan, jadi guru utama nih, yang didik anak supaya attitude-nya baik, kedepannya juga baik gitu. Oke, terus udah. Iya, itu aja sih. Tapi udah keren banget sih ya, beneran keren banget. Nah, kira-kira nih, berarti kan kakak udah kuliah udah selesai, kerjaan udah banyak gitu pengalamannya, terus bahkan sampai sekarang ya masih di Deksa gitu betul, kan, udah karyawan? Udah karyawan. Oh, udah karyawan. Berarti udah jelas semua ya, pendidikan udah, kerjaan udah beres. Nah, gimana sih target kedepannya kakak tuh, apa langkah yang mau kakak ambil gitu untuk menjalani hidup kakak selanjutnya? Oke, sebenarnya target aku selanjutnya, sebenarnya aku tuh punya mimpi kayak bisa kerja di mana aja gitu, tapi kita tetap dapat gaji yang besar. Pengennya kayak gitu, soalnya aku ada lihat dari beberapa YouTuber gitu kan, itu mereka bisa kerja di Indonesia, mereka bisa kerja dimanapun mereka mau, di rumahnya, di Bali atau dimanapun, tapi mereka bisa dapat salary itu dari Singapura, salary dari Amerika, nah kayak gitu. Nah, aku punya mimpi untuk bisa kayak gitu sih, supaya ya waktu sama keluarga juga ada, tapi penghasilan kita juga tetap oke, kitanya juga nggak stres, bisa tetap healing dan jalan-jalan gitu sih. Itu mimpi dan target aku selanjutnya sih kayak gitu. Keren banget sih teman-teman, sumpah Kak Emil itu bener-bener top banget nih, gila. Nah, boleh nggak sih sekiranya, kan banyak nih di sini mungkin ada sahabat BKK yang lagi nonton kita berdua podcast. Nah, boleh sih ngasih motivasi gitu, atau motivasi kakak nih yang kakak pegang misalkan dari dulu, apa yang mau disampaikan gitu ke adik-adik? Oke. Kalau motivasi aku biar bisa sampai ada sekarang gitu, sebenarnya motivasi aku cuma satu sih. Aku mau bikin seneng papa mama, udah itu aja. Motivasiku dari dulu cuma itu. Aku pengen papa mamaku bangga ngelihat aku nih sampai hari ini. Aku pengen ngelihat mereka seneng, aku pengen ngelihat mereka, oh ternyata anakku berhasil, didikan aku berhasil gitu. Aku pengen mereka bangga sama aku gitu sih. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah sambil kerja atau lagi kerja juga terus stres gitu, jangan nyerah teman-teman, jangan nyerah, tetap berusaha, tetap berjuang, tetap lakuin yang terbaik, karena semuanya tuh pasti nanti ada hasilnya. Perjuangan kita nggak akan sia-sia. Iya, pasti ada hasilnya. Keren banget nih, pasti mamahnya bangga banget. Halo mama, kebetulan ada mamahnya Kak Emil juga nih lagi nonton. Wah, keren banget ya, mama pasti bangga banget ya sama papahnya. Gila, keren banget sih Kak Emil. Nah, aku mau ini dong Kak,
kakak bisa nggak sih kayak ngasih motivasi kan ke adik-adik yang misalkan mereka tuh belum dapat kerjaan, mungkin kan Kak Emil udah banyak banget ya pengalamannya di beberapa perusahaan. Nah, gimana sih supaya adik-adik para sahabat BKK Bisa ini semangat gitu untuk cari kerjanya, jangan nyerah. Kadang kan kayak misalkan mereka udah 1 tahun nih nganggur, belum dapat kerja, terus mereka ngerasa capek, mereka nyerah gitu, terus akhirnya udahlah aku nggak mau kerja gitu. Itu gimana nih Kak, biar semangat lagi gitu? Oke, jadi dulu aku waktu perpindahan dari Denso ke Kalbe itu juga cukup lama sih untuk dapat kerjaan barunya, sekitar ada mungkin setengah tahunan gitu. Untuk aku dapat kerjaan baru itu aku juga sempet desperate gitu, aduh gimana nih nggak kerja, apalagi aku kan di sini merantau sendirian gitu, kalau nggak ada duit gimana, nggak bisa hidup gitu. Aku dulu juga sempat desperate kayak gitu, udah lamar sana sini, udah kirim lamaran sana sini, tetap nggak ada yang keterima gitu kan. Tapi kalau saran aku sih jangan berhenti untuk kirim lamaran teman-teman, jangan berhenti, karena dari ribuan lamaran yang teman-teman kirim pasti ada satu yang bakalan kecantol tuh ya, pasti ada, nggak mungkin nggak, pasti ada. Yang penting terus kirim lamaran, terus jangan lupa tetap doa sih, itu yang penting gitu sih. Penting banget, apalagi doa dari orang tua. Iya betul, doa dari orang tua tuh penting banget sih. Iya gitu. Kadang kayak kita udah usaha nih semaksimal mungkin, tapi ketika kita nggak ada restu dari orang tua itu bakal zero kan hasilnya gitu. Jadi kayak ya udah sia-sia nggak sih Kak kalau kayak gitu. Jadi harus minta doa ke orang tua juga sih biar lancar semuanya gitu. Nah, contohnya Kak Emil nih, doa orang tuanya kuat banget. Aduh. Nah, Kak, kita kan udah ngomongin banyak banget ya tadi kan. Terus, nah aku mau balik lagi nih ke depan. Tadi kan kakak bilang kakak kuliah di Presiden University ya. Nah, kalau boleh tahu dulu kakak masuk tuh melalui jalur apa nih? Dulu aku jalur mandiri sih. Jadi aku iseng-iseng nyari universitas yang mana nih sekiranya bisa kerja sambil kuliah gitu. Terus yang deket juga gitu kan. Terus aku nemulah Presiden University. Tapi kayaknya waktu itu aku nggak bisa deh untuk lewat jalur beasiswa. Jadi aku jalur mandiri waktu itu. Gitu. Jalur mandiri kerja, gila. Itu kalau boleh tahu nih Kak, untuk biaya pendidikannya kakak full biaya sendiri atau ada campur tangan sama orang tua nih? Aku sih biaya sendiri sama dibantu papa mama. Iya. Masih ada bantuan. Iya masih ada, soalnya nggak mungkin sih kayaknya aku kalau bayar kuliah sebegitu besar dan aku harus merantau di sini dengan uang sendiri, kayaknya aku nggak bisa. Jadi ada banyak banget campur tangan papa mama. Iya. Apalagi biayanya pasti mahal banget. Iya. Jadi pasti ada gitu. Tiap bulan aku bah tolongin dong. Aku udah nggak ada duit nih. Gitu pasti ada kayak gitu. Iya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau kuliah juga ya kayak Kak Emil, terus bingung dari kendala, biaya atau semacam apapun, teman-teman bisa nih ngikutin pelatihan yang disediain sama BKK Bisa, karena di sini kita juga nyediain pelatihan dan juga beasiswa untuk beberapa universitas. Jadi teman-teman bisa langsung cek ke websitenya BKK Bisa. Gitu toh. Nah, berarti kan udah kuliah, biaya pun juga dari hasil kerja, meskipun masih ada campur tangan dari orang tua ya Kak. Nah, itu ada nggak sih keluh kesah nih ketika kakak kuliah itu seperti apa? Apalagi waktu ngadepin skripsi gitu kan, ditambah kakak kerja, itu gimana nih? Wah, kalau keluh kesah pas kuliah kayak yang aku cerita di awal itu ya, aku kan baru ngeh aku salah jurusan di semester 7 ya. Itu kayak mau pindah tapi kok udah tanggung gitu. Jadi kalau ngomongin stres pas kuliah sambil kerja tuh pasti ada banget sih, ada banget, karena harus kalau sistem informasi itu kan ngoding ya. Ya, terus logik juga harus oke gitu. Nah, aku tuh agak lemah gitu loh kalau untuk logika gitu, agak lemah. Jadi itu yang bikin aku struggle banget kalau misalnya ada tugas ngoding gitu-gitu, itu bikin stres gitu, bikin nggak bisa. Jadi kadang tuh sampai di kantor harus bawa laptop, curi-curi waktu untuk ngerjain, harus ngerjain tugas gitu, sampai aduh bos lagi nggak ada nih, oke kita kerjain dulu gitu. Terus kalau nggak, kalau nggak yaudah deh nggak usah makan siang gitu, kita nugas aja gitu. Terus struggle-nya lagi
apalagi kalau pas lagi ini sih, kalau kita habis begadang gitu, terus di kantor bisa suka ngantuk banget. Iya, sampai nggak ketahan, aduh ngantuk banget. Iya, aku pernah ngerasain itu. Iya, Lagi sambil kerja itu capek banget kan. Jadi itu juga yang bikin stres. Terus kalau pas skripsian, wah skripsian luar biasa sih, sangat luar biasa karena kan harus bikin aplikasi ya kalau di jurusanku harus bikin aplikasi dan itu ribet banget, prosesnya panjang banget. Terus udah jalan ini itu udah ngerjain sampai bab 4 atau bab 5 gitu, aku lupa. Terus aku kena COVID. Oh iya. Iya, jadi aku sempat kena COVID gitu. Sempat kena COVID, udahlah nggak bisa ngerjain kan. Itu adalah sebulanan gitu. Nggak bisa ngerjain sama sekali ya. Jadi dari target awalnya yang mau sidang di pertengahan tahun 2022 jadi nggak jadi karena jadi mundur. Ya udahlah daripada nanti makin sakit-sakit gitu kan. Jadi ya udah kayak gitu. Terus ya sampai akhirnya bisa skripsi. Ini aku boleh cerita ini nggak? Sorry aku ngekat nggak apa ya. Jadi pas waktu skripsi itu juga ada di akhir tahun kemarin sih. Ini yang paling bikin aku stres gitu. Cuman tinggal sidang doang. Tapi ada satu kejadian gitu. Jadi aku harusnya sidang di tanggal 1 Desember 2022. 1 Desember 2022 jam 10 pagi tuh. Nah, terus tanggal 31 November kalau nggak salah, 31 November itu ya aku pasti ceritakan ke papa mamaku kalau kayak ini aku mau sidang nih gitu kan. Terus 1 Desember jam 2:30 pagi. Terus aku tiba-tiba dapat telepon dari keluargaku. Waktu itu kan mama sama papa di kampung ya, aku di sini. Aku dapat telepon 2:30 pagi, ternyata papaku dipanggil Tuhan. Jadi papa meninggal. Jadi tepat di jadwal aku harus sidang jam 10 pagi, 2:30 paginya papaku meninggal gitu. Jadi aku gak jadi sidang tuh di situ. Iya, itu benar-benar kayak wah, kenapa gini gitu kok. Iya, ada aja gitu, padahal tinggal dikit lagi nih gitu. Nah, di situ juga udah kayak sempet mau nyerah gitu, kayak udahlah nggak usah dilanjutin lah, ngapain dilanjutin gitu kan kuliah. Tapi terus ya mamaku bilang nggak apa-apa, harus dilanjutin karena kan jadiin papa ini sebagai motivasi gitu. Jadi ya udah akhirnya aku sidang di bulan Januari, tapi aku agak lupa tanggal berapa. Pokoknya akhirnya aku sidang di Januari dan bisa wisuda kemarin Juli itu. Gitu tapi berat sih. banget. Iya, itu struggle paling berat sih selama 4 tahun kuliah. Itu titik yang paling bikin aku down. Iya, hancur banget kayak aduh, udah nggak bisa dilanjutin kayak gitu. Tapi untungnya ada mama yang mendukung, ingin kalau Kak Emil tuh pasti bisa gitu. Superhero sekali. Hebat banget. Aku terkesima. Keren banget. Nah, berarti kan banyak banget ya, maksudnya kakak udah ngalamin hal-hal yang mungkin di luar dari kendali kakak. Nah, itu gimana sih kak caranya ngatasin supaya kakak tuh untuk tetap ada di titik itu gitu loh, jangan sampai kakak tuh ngedown, atau biasanya kan kalau ada apalagi berita yang nggak enak gitu ya, itu kayak bikin kita nyerah, bikin kita ngerasa kayak udah deh aku udah mau nyerah aja. Nah, itu hal apa sih yang biasanya kakak lakuin gitu supaya kakak tuh bisa ngelanjutin kehidupan kakak gitu? Oke. Kalau biasanya kita nerima kabar kayak gitu kan pasti sedih, berat gitu ya. Itu yang pasti dilakuin, yang harus dilakuin sih menurut aku, itu harus nerima keadaan. Jangan denial, jangan enggak kok ini tuh cuma mimpi, enggak kok ini enggak terjadi. Jangan kayak gitu, ya udah terima aja. Terima aja kalau emang ini udah terjadi gitu. Terus banyak-banyak doa karena ya cuman itu doang pertolongannya gitu. Cuman Tuhan doang kan yang bisa nolong kita supaya kita nggak makin terpuruk gitu, karena ya pasti Tuhan kasih jalan, Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu kan buat kita. Jadi ya udah tetap kuat, tetap percaya aja sama Tuhan, Tuhan pegang kendali, Tuhan punya masa depan yang indah buat kita. Itu sih yang aku selalu tanamin ke diri aku buat nggak nyerah. Itu oke, nggak apa-apa, Tuhan sama kita, Tuhan sama aku bisa karena Tuhan ada. Ya Allah, gitu. Aku selalu kayak gitu. Strong banget. Kayaknya aku kalau ada di posisi Kamil benar-benar aku kuat sih. Jadi kayak aku udah
udah nangis kejer kayaknya, Kak, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya gitu. sih, aku juga sempat ada di posisi itu sih, kayak udahlah nggak bisa lagi kayaknya hidup gitu. Tapi ya baik lagi, motivasi, jadiin keluarga sebagai motivasi. Kan dunia kamu nggak berakhir gitu loh, kita masih punya masa depan. Tuhan masih kasih kita hidup kayak gitu sih. Intinya bakal nemuin titik keindahannya nanti. Kita bakal ngelewatin jalannya, iya, mungkin belak-belak bener gitu banget, kan ya. Ya. Wah, keren banget sih. Aku speechless dengan ceritanya. Nah, mungkin kakak ada nggak sih quotes atau pesan gitu buat sahabat BKK Bisa? Pesannya sih ya itu aja sih, teman-teman kalau mengalami masa sulit, kalau lagi kesulitan, jangan nyerah, teman-teman, jangan putus asa. Pasti usaha kalian tuh nggak akan pernah mengkhianati kalian. Pasti nanti ada satu masa kalian akan dapat tuh, akan menuai apa yang kalian tabur gitu sih. Jadi sekarang berjuang sebaik mungkin, lakukan yang terbaik, karena nanti hasilnya pasti baik. Emang nunggunya mungkin lama ya, tapi pasti indah pada waktunya. Amin. Ada hasilnya. Iya betul, ada keren hasilnya. banget nih kata-katanya nih. Kalian perlu di save nih, simpan di otak, di hati bila perlu. Dicatat ya. Kita next lagi nih Kak. Nah, berarti kan kakak udah kerja, kuliah gitu. Pasti kan banyak ya hal-hal yang menarik yang bisa kakak petik gitu kan. Kayak boleh nggak sih ceritain nih hal-hal menarik kakak? Apa nih selama kerja itu apa? Terus selama kakak kuliah itu apa? Atau kakak pernah ngikutin organisasi gitu kayak BEM gitu atau enggak? Kalau pengalaman menarik sepanjang kuliah sih pasti ada ya. Karena aku kebetulan kelas malam gitu, jadi teman-temannya banyak juga yang karyawan. Nah itu serunya, lucunya itu kalau kita lagi mau UAS, kalau kita lagi mau OTS itu pasti heboh gitu loh, kayak ih gimana nanti ini gitu, karena anak-anak karyawan kelas malam itu biasanya lebih banyak bolosnya kan daripada masuknya, karena kita harus kerja kan. Nah terus yang serunya lagi pas waktu ini nih corona, ya waktu corona kita kan kelasnya online ya, jadi tuh serunya dosen kasih privilege ke kita. Oke, kalian nggak apa-apa kuliah sambil makan, sambil tiduran, sambil nonton, sambil main game, silahkan, tapi tetap nyalakan kamera. Jadi pas waktu kuliah kita sambil ya udah nyemil sambil tiduran, tapi tetap dengerin dosennya. Iya, itu sih yang seru. Jadi banyak kita bisa ngelihat tingkah teman-teman kita yang aneh-aneh gitu. Iya, iya. Ada yang lagi ngapain? Iya, ada yang sambil makan cimol, ada yang sambil main Mobile Legend, kayak gitu-gitu. Itu sih yang lucu, serunya pas waktu kuliah gitu kan. Terus serunya kuliah juga di kampus nih sampai malam harus ngerjain tugas-tugas gitu sama teman-teman. Itu kayaknya momen yang nggak akan bisa, iya nggak akan keulang juga kan, karena itu cuman kayaknya sekali gitu, sekali seumur hidup. Kangen banget. Iya pasti bakal kangen banget sih. Kalau pengalaman seru di kantor, di tempat kerja banyak sih. Apalagi kalau misalnya lagi ada event kayak 17-an ataupun lagi ulang tahun perusahaan, itu pasti banyak event kayak kita kalau 17-an ini pentas seni gitu kan. Itu seru, lomba-lomba 17-an gitu kan sama teman-teman kantor. Iya, yang mindahin sarung lah, makan kerupuk kayak gitu-gitu kan seru. Terus lomba kostum kayak gitu kan. Nah, terus kalau ulang tahun perusahaan itu biasanya family gathering kayak gitu kan. Ya kita jalan-jalan nih rombongan ke Bogor, ke Ancol kayak gitu-gitu. Itu seru sih, udah jalan-jalan gratis, senang. Dapat gift ya. Iya, bener, ada door prize-nya banyak kan. Siapa yang nggak senang? Itu sih pengalaman menyenangkan di kantor dan juga di kuliah aku. Gitu seru banget ya. Jadi kayak bisa nih buat cerita nanti kan Kak Emil mau nikah ya, amin. Siapa tahu nanti punya anak, jadi bisa buat deptok sama anaknya tengah malam dulu mama gini deh. Dulu mama pernah ngalamin gitu. Itu seru banget sih, apalagi kalau punya cerita banyak pasti karena anak juga kan harus sering ya kita harus bisa jadiin sahabat gitu ya. Penting banget, mungkin kayak Kak Emil mungkin juga deket banget sama mama gitu. Jadi kayak ketika kadang kan anak lagi capek, untuk zaman sekarang susah ya cari tempat pulang gitu. Terus ya udahlah, ke orang tua itu cuman kadang masih ada beberapa anak yang mungkin canggung gitu. Nah, gimana caranya kita tuh supaya bisa anak kita terbuka sama kita mungkin dengan cara itu juga. Iya. Aku kalau misalnya lagi capek, lagi nggak tahu nih harus ngomong sama siapa, ya udah pelarianku cuman mama. Iya.
kadang juga nggak cerita apa-apa sih, kayak cuman ngobrol random doang aja, ngobrolin apa kayak misalnya tadi di tempat kerja tuh si A lagi kayak gini gitu, tapi sebenarnya problem aku bukan itu. Ya tapi kayak udah lega aja gitu karena udah ada temen diajak ngobrol gitu kayak sih. lebih nyaman. Iya, lebih gitu nyaman. Ya. Karena kalau kita cerita sama orang tua kan menurut aku nggak akan mungkin dibongkar ke orang luar kan. Beda kalau misalkan kita cerita ke teman gitu. Pasti bakal dinding tuh berbicara. Iya, betul banget. Dinding berbicara dan berbisik. Iya, bener. Pasti, lo kok tiba-tiba denger iya, gitu. kok tahu dari mana gitu. Terus malah jadi nanti berantem lah atau apa gitu. Penting banget sih emang, aduh. Berarti mama berhasil banget, parentingnya bagus banget, bisa ngedidik anak-anaknya sampai sukses. Luar biasa mamanya. Super woman ya. Iya, bener banget. Nah, mungkin jejaknya bakal diikutin Kak Emil nih, ngedidik anak-anaknya nanti. Amin. Udah nggak bisa berkata-kata lagi. Nah, dulu waktu kakak kuliah itu kakak berarti pernah ikut organisasi atau enggak? Kebetulan aku waktu kuliah enggak sih, karena udah capek sama kerja juga kan, jadi nanti daripada makin stres gitu, jadi aku memutuskan untuk nggak ikut organisasi gitu sih, cuman ikut magang doang sih waktu itu. Iya. Waktu itu magang di mana Kak? Aku ada magang di salah satu yayasan, dia geraknya di hukum sama di kesehatan mental. Namanya Bully ID Indonesia. Bully ID Indonesia itu dia jadi kayak platform online gitu. Jadi teman-teman yang mungkin kayak mengalami pembulian di kantor ataupun di kampus, pelecehan itu bisa report ke sana, ke Bully ID Indonesia. Dulu aku magangnya juga sebagai IT. Iya, sama IT. Sampai sekarang sih aku masih berkomunikasi juga. Iya, masih jadi timnya mereka. Iya, dari aku long term kontrak sama mereka. Iya, bagus, keren sih. Nah, bisa nih Kak, jadi kan sekarang juga banyak ya di sekolah-sekolah yang mungkin bullying gitu ya, mungkin kalian bisa nih lapor, atau mungkin ada yang mau kenal sama Kak Emil, boleh banget nanti kita cantumin nih akun Instagram Kak Emil di sini. Description box ya. Iya, nanti langsung follow ya. Langsung SKSD, so kenal sedekat gitu. Mau sharing mungkin boleh Kak, sahabat BKK bisa nih nanti hubungin. Oh iya, boleh. Pengalaman boleh aja, boleh. Gitu. Boleh banget sih. Oke. Aku speechless, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Aduh, BTW makasih udah diundang di sini. Aku beneran seneng banget sih kayak bisa nyeritain pengalaman kerja aku sama kuliah aku ya. Semoga teman-teman BKK bisa mengambil hal-hal baik yang aku sharingin. Hal-hal baiknya aja yang diambil, hal buruknya jangan. Iya. Bener banget. Ya udah nih, mungkin untuk acara ngubarnya hari ini kita tutup aja ya Kak, karena mungkin kita udah ngobrol banyak juga, terus mungkin waktunya juga ada terbatas, jadi kita tutup bareng-bareng, boleh Kak Emil? Oh, boleh. Nah, sebelum channel ini kita tutup, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke, see you, bye.